Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza zahara indra marika rani katon nopal fitanu pira-pira fitnah wal bid'ah ulan pira-pira bid'ah wasubba lan den pisui dilelokno sapa ashabi pira-pira sahabat ingsun. Para sahabat sudah dikritik, sahabat dijelek-jelekan. Iki wong munafik. Bagi kita harus yakin bahwa sahabat semuanya adil. Apa yang terjadi pada di antaranya para sahabat itu semuanya karena adil, itu berdasarkan ijtihad. Kalau benar mendapatkan pahala satu, pahala dua, kalau salah mendapatkan pahala satu. Maka kita tidak perlu melihat negatif yang menilai kenegatifan beliau, kesalahan beliau, tapi lihatlah kebenaran beliau. Makanya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan wa ma jara baina sahabin naskutu kullun bijtihadin yusibu. Apa yang terlaku, apa yang terjadi di antara para sahabat, kita adalah sifatnya naskutu, kita sifatnya diam. Karena mereka itu semuanya dengan berdasarkan ijtihad yang selalu mendapatkan pahala benar dan salah. Jangan sampai kita mempunyai sudzon bahwa mereka bertengkar, mereka bertikai itu adalah karena hubud dunya, karena jabatan. Tidak ada sama sekali yang semacam itu. Mereka adalah mukhlis, malah di antara mereka ada orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Ketika ada bid'ah sudah melanda, sudah terang-terangan, fitnah sudah terbuka, sahabat-sahabat Nabi sudah dicaci maki, fal yuzhir mongko ngetokno sepal alim ilmahu ing muni alim. Mongko kiai-kiai kudu kluruk turun gunung menampakkan ilmunya, memperlihatkan ilmunya. Dan kenyataan ini mereka-mereka yang membid'ah-bid'ahkan, kafir-kafirkan, setelahnya kiai-kiai betul-betul bangkit menjelaskan kesalahan mereka, ya diam semuanya, diam. Nah, makanya jangan dianggap kiai-kiai itu tidak bisa berdebat, kiai-kiai itu tidak pernah tidak punya hujah, tidak punya dalil. Memang kiai menyampaikan ilmu kepada para umat disesuaikan dengan kemampuan umat. Umat dikandani dalile ya ora paham kok, tapi perlu diberi penjelasan yang secara teoristik, yang praktek, yang bisa diamalkan walaupun nggak tahu dalil Quran. Dikai dalil Quran terus caranya istimbatnya gini-gini, ya udah paham. Nah, jangan dikira gak ngerti Quran, jangan dikira gak ngerti hadis. Malah di sini kata Rasulullah, faman maqauta sapan wa lam yaf'ala menerang lakoni sapa man zalikam kunu izharul alim ilmah. Kalau ada orang alim dalam situasi dan kondisi seperti ini masih diam saja, tidak mau menampakkan ilmunya, tidak mau menampakkan hujahnya, seakan-akan hanya tawadhu, maka laknatullahi utawi fa alaihi mongko iku tetep ngatasi man laknatullahi utawi laknate Gusti Allah wal malaikati lan malaikah wan nasilan menungso ajmaina khali sekabehane. Di dalam situasi fitnah sudah banyak bertebaran, bid'ah sama banyak bertebaran, para sahabat-sahabat banyak dicaci maki,
Wajib bagi orang alim menampakkan ilmunya. Wajib bagi orang alim memperlihatkan hujahnya. Turun gunung, barang siapa diam saja, membiarkan fitnah berlanjut, membiarkan bid'ah terus bertebaran, membiarkan para sahabat dicaci maki, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang alim itu malah justru akan mendapat laknatnya Allah, mendapatkan laknatnya malaikat, dan mendapatkan laknatnya semua manusia. Nah, ini penting. Dia akan mendapat laknat malahan. Wakot kola. Makanya ya, kalau dulu kalau masalah dengan Muhammadiyah itu masalah furu'iyah, gak begitu masalah. Makanya terawih 8, terawih 12 gak begitu dipermasalahkan, karena itu tidak sampai merusak akidah dan itu masalah furu'iyah. Tapi kalau sudah masalah akidah, harus mendirikan negara Islam, ziarah kubur kafir, musyrik. Nah ini kita perlu turun gunung untuk menjelaskan kepada mereka, karena urusan ideologi. Akhrajahu Al-Khatib Al-Baghdadi fil Jami'. Hadis diriwayatkan oleh Syekh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Jami'. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu lan tulung-tulungono sira kabeh 'alal birri ngatasi kebagusan wa taqwa lan ngatasi takwa. Kita harus saling membantu satu dengan yang lain untuk mewujudkan hal yang terbaik dan mewujudkan takwa kepada Allah. Surat Maidah. Wa qala sayyiduna wa qala lan dawuh sapa sayyiduna Gusti kita, tuan kita, sayyid itu pimpinan kita, mulya-mulya kita, junjungan kita. Lah koyo ngene terus maruna mengucapkan sayyidina dianggap kafir, dianggap musyrik. Ini bagaimana? Nalarnya itu bagaimana? Jangan sampai kita menyebutkan nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disertai dengan sayyidina. Memang Kanjeng Nabi tidak menginginkan dihormati, tapi beliau bukan berarti tidak mau dihormati, tidak menginginkan dihormati. Ketika ada orang yang hormat kepadanya, beliau juga diam, karena itu merupakan tuntunan syariat. Makanya memang pernah Rasulullah mengatakan, la takumuli kama yakumul ajam, jangan berdiri ketika ada saya seperti berdirinya orang ajam. Lalu ini bukan karena Rasulullah melarang berdiri, tidak. Kemudian ada hadis maudhu yang disampaikan oleh mereka, latu sayyiduni. Wala latu sayyiduni itu salah. Untuk binai ajwab wawi. Lalu latu sawiduni, latu sayyiduni wis ketok oleh anune gawe-gawe. Itu hadis maudhu. Umpama benar Rasulullah mengatakan jangan mentuankan saya, bukan mentuhankan, bedakan tuan dengan Tuhan. Tuan itu baginda ini loh. Siapa tuan? Maksudnya pangeran itu beda ya karo Tuhan. Walaupun kita mengatakan ya wahai Tuhan, niku Tuhan ya, Tuhan panjenengan niku Tuhan. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Rasulullah bersama dengan sahabat Ansar. Lalu tiba-tiba ilja'a Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Rasulullah bersama dengan sahabat Ansar, datanglah sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Rasulullah mengatakan, "Qumu li sayyidikum."
berdirilah karena tuanmu datang, karena pimpinanmu datang, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Coba kita angen-angen, Rasulullah mengatakan memberi gelar kepada Sa'ad bin Mu'adz dengan sayyidikum, tuanmu, bukan Tuhanmu. Kedua, memerintahkan sahabat Ansor untuk berdiri karena menghormati kepada Sa'ad bin Mu'adz. Lah, coba kita renungkan bahwa Rasulullah melarang untuk berdiri itu bukan semata-mata larangan, bukan, tapi tawaduknya Rasulullah. Cuman lebih berhak mana kita berdiri atas kedatangan sahabat Sa'ad bin Mu'adz dengan berdiri karena Rasulullah? Mestinya lebih berhak berdiri karena Rasulullah. Rasulullah mengatakan berdirilah karena Tuhanmu, berarti Rasulullah memberi gelar kepada Sa'ad bin Mu'adz dengan kata Tuhan. Lebih Tuhan mana, lebih pimpinan mana, lebih mulia mana antara Rasulullah dengan Sa'ad bin Mu'adz? Mestinya kalau orang yang beneh pikiran ya seperti itu. Jangan ratu saya dunia kanjeng Nabi jangan gak gila hormat. Betul, kanjeng Nabi gak gila hormat. Tapi bagi kita sebagai umat gak menghormati itu lebih gila. Nah ini Kiai Mas Duki tangleti bagaimana kalau kiai ngaji mengharapkan sangu. Kiai ngaji golek sangu niku gak pantes, tapi luwih gak pantes maneh lek kiai ngaji gak disangoni. Lha ngoten lho ya. Nah niku lek cara Mas Duki ngono. Gak pantes golek sangu tapi gak disangoni, luwih gak pantes ngoten lho. Kanjeng Nabi gak pantes minta dihormati, tapi kita tidak menghormati, luwih ora pantes ngoten. Seperti tamu, jangan orang tamu ini memperberat kepada yang punya tamu. Aku minta ini, jangan. Biasa kalau katakan ngersakaken minum, ngersakaken ora wis pokoke sementing ketemu wis alhamdulillah. Lah kok sing duwe tamu alhamdulillah gak gelem ngombe, gak gelem dahar wis penake. Lah niki duwe tamu yang gak beneh niku. Memang tamu tidak perlu, tidak boleh minta dihormati, tapi orang yang tidak menghormati lebih tidak boleh. Tidak pantas tamu minta dihormati, tapi orang yang tidak menghormati tamu lebih tidak pantas. Ngono lho niki. Jadi gak ngerti bahasa balaghah yang semacam itu gak paham. Jadi hanya letterlek saja. Golek letterlek saja seperti dawai Allah di dalam tastahi fasna nasita. Ya wes kalau kamu tidak malu lakukan apa saja, akhirnya wah ini bebas melakukan. Ya udah karu-karuan niku. Waqala Sayyiduna Ali karramahu wajah. Kenapa dikatakan karramahu wajah? Sayyidina Ali telah memuliakan wajahnya beliau dari melihat hal-hal yang tidak senonoh. Yang tidak senonoh, apalagi 2 nonoh atau 3 nonoh. 1 nonohnya nggak boleh senonoh ya. Nah, sekarang gak melihat gak bisa. Begitu melihat buka YouTube Mbak Tut wis gambare yo. Tidak anak senonoh, 2 nonoh, 3 nonoh ya. Sudah karu-karuan tenusan. Dan malah justru sing akeh macam itu yang banyak subscribe-nya ya Allah. Ya ini jenenge zarul fitan wal bijak. Walaisa hadun, walaisa mukara ana sapa hadun wong siji wae ini stadda senajan dadi banget ala ridallah ing atase ridha Gusti Allah apa khirsulu podiman wa dhalalan suwe fil amali dalam amal apa istihaduhu oleh istihati itu teman-teman iman, perjuangan iman. Falaisa hadun iku yubalihu
tumeka sapa si ahad hakikatan ma ing hakikate perkara Allahu kang utawi Allah iku ahluhu ahline ma minat taati saking taat falaisa ahadun yubaligu hakikatan Allahu ahluhu minat taah seorang siapapun walaupun memplosir dirinya untuk beribadah untuk berjuang untuk mencintai Allah tidak akan pernah mencapai derajatnya orang yang mutiin, derajatnya orang yang hakikatnya taat. Sudahlah, walaupun kamu memposir dirimu setiap hari puasa, setiap malam gak pernah tidur, napo remi, pomane, ikut tidak pernah mencapai derajatnya sesuatu yang Allah yang hanya Allah halnya, yaitu tidak mencapai derajatnya taat yang hakiki. Makanya ketika Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang takwa, orang-orang yang iman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah dengan betul-betul takwa, dengan hakikat takwa. Semuanya sahabat, banyak sahabat yang semaput karena tidak pernah bisa, tidak pernah merasa mampu untuk menjadi orang yang haqqa tuqatih. Akhirnya diturunkan ayat ittaqullah mastata'tum. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum fa idza nahaitukum fantahu. Kalau kamu aku perintahkan melakukan sesuatu, lakukan sekuat tenagamu. Tapi kalau aku larang, jangan sekali-kali mendekat. Loh, kenapa? Kalau takwa ini ada tingkat-tingkatan yang tidak mampu. Ada orang perintahkan zakat, banyak yang tidak mampu karena tidak modal. Sebab zakat itu ibadah yang butuh modal. Katanya zakat gak di modal madil, gak di biayaan. Perintahnya Allah haji, tidak semuanya orang mampu. Ya sudah, kalau gak mampu gak usah haji. Allah tidak pernah memerintahkan orang yang tidak mampu. Idakilah mastata'tum. Karena apa? Ya tadi, haji itu butuh biaya, butuh modal. Gak ada biaya-biayaan, gak ada modal madil. Makanya gak usah berangkat haji, sebab tidak mampu. Puasa pun waman la yutiku nafafidyatu ta'amu miskin, yang tidak kuat puasa tidak perlu puasa, cukup bayar fidyah. Kalau memang tidak ada harapan untuk mampu mengkodoni, tidak dipaksakan. Tapi kalau meninggalkan larangan, semuanya bisa karena tidak butuh modal. Jangan mandang wanita, tidur aja bisa kamu, tidak usah mandang. Dengan tidur bisa. Jangan menggunjing, bisa. Kenapa? Tidur, diam, bersembunyi, sudah tidak bisa menggunjing. Menggunjing sama siapa? Kalau menggunjing sendiri namanya orang gila. Itu artinya kalau meninggalkan larangan, ini harus anggotukoti, betul-betul kau tinggalkan. Tapi kalau melakukan perintah sekeratnya. Nah sekarang itu mayoritas orang selalu memandang takwanya saja, taatnya saja, yakni melakukan perintahnya saja, tapi tidak pernah memperhatikan masalah larangan. Lek para ulama dulu niku yang diperhatikan, sing penting gak melanggar. Gak banyak ibadah-ibadah sunat, tapi yang ditekankan jangan sampai melanggar, jangan sampai menyakiti kepada makhluknya Allah, baik manusia atau selain manusia. Sebagaimana Syekh Yazid Al-Bastami, beliau ketika berada di tanah Hamdan
membeli wenter, membeli kurtum pacar digunakan untuk wenter pakaian. Lalu dibawa pulang lagi ke tanah, ada turahnya, ada sisanya dibawa pulang ke Bastom. Itu lain negara udah. Kalau di Arab itu lain negara. Nang sak Jawa Timur itu satu negara kan di Arab itu. Makanya mereka menginginkan Indonesia berkeping-keping semacam itu. Lalu setelahnya dibawa ke tanah Bastom, ada 2 semut yang katut yang ikut di dalam kurtum itu. Beliau kembali lagi ke tanah Hamdan dalam rangka mengembalikan 2 semut ini biar tidak menyakiti. Biar tidak menyakiti. Cobalah kita renungkan bagaimana beliau tidak bagaimana cuma 2 semut saja kembali, karena kalau 2 semut ini juga makhluknya Allah. Kalau kita buang di sini walaupun banyak semut tapi tidak kenal, gelisah. Apalagi kalau dia itu akan kawin, akan jadi manten. Wah, ini nanti dicari oleh pacarnya. Apalagi kalau dia itu punya anak, dicari anaknya. Kalau dia orang tua juga akan dicari, aku punya orang tua juga akan dicari orang tuanya. Ini makanya lalat ada lalat, ada jengkolong, jangan dibunuh, kasihan. Nanti calon istrinya akan mencari, betul loh. Nah, itu juga punya biologis, punya hasrat untuk kumpul macam itu, betul loh. Nah, semuanya sapi pun dengan itu. Apa yang telah dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bastami. Bahkan ada orang sampai menolong pada asu yang lapar, orang bergenggek niku. Salome, satu lubang lambe-lambe. Yang sudah jelas banyak dosa kepada Allah. Tapi ketika ada asu yang sangat haus hampir mati, dia punya kasih sayang menjatuhkan atau kasutnya pada sumur, lalu diambil, diperes untuk minumnya asu itu. Akhirnya masuk surga karena kasih sayang. Maka sayangilah orang-orang yang sangat membutuhkan disayang. Jangan malah disakiti. Kita melihat dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang tidak sayang kepada orang bawah. Sampai-sampai orang-orang yang buka warung memang keadaan terpaksa, yang dimangkas sawahnya, ladangnya juga hanya itu, diobrak-abrik, disemproti bayu, Masya Allah. Apa enggak kasihan? Apakah ada jalan lain pendekatan? Kenapa kok masih buka dalam PPKM? Karena enggak ada biaya, betul bagaimana? Nah terus kalau enggak ada biaya, cobalah bagaimana usaha pemerintah? Jangan terus diobrak-abrik sak penake dhewe. Gak kasihan. Orang yang tidak pernah sayang kepada manusia tidak akan pernah disayang oleh Allah. Kalau sudah tidak pernah disayang oleh Allah, tidak punya rasa kasih sayang kepada siapapun. Ketahuilah, 3 orang ini jangan sampai kita akan mati dalam keadaan 3 itu. 1, orang sombong semacam itu tidak akan pernah mati sebelum dia itu menjadi asor di hadapan rakyatnya, di hadapan khodam-khodamnya. Iku dawuh Syakik berapa? Al-Balkhi. Jadi kedua, jadi orang-orang yang khoyala, orang yang kholayak itu orang engkres. Engkres itu istilah ini ku pendeta-pendeta ini kalau tahu mana dari Sarasati gini ku apa jenenge engkres itu. Yes, engkres ngetekno memperlihatkan
kesombongannya, memperlihatkan keangkuhannya. Maka orang yang ngengkres semacam itu tidak akan pernah mati kecuali dia campur dengan kencingnya, campur dengan tainya, alias ngebrok. Dari selain Blitar apa yang keras? Kemeliti atau enak maneh bahasa ini Bu. Duduk kemelinti ngono. Mbuh apa jenenge? Ketiga, orang yang ambisi untuk kaya, ambisi dunia, sangat cinta dunia, tidak mati sebelum dia itu menjadi orang yang sangat miskin, yang sampai membutuhkan bantuan uluran tangan, hanya roti satu, remuane roti tak. Jika orang ini dititeni, ya niku wong sombong, adigang adiguna niki tidak mati kecuali dia akan asor di hadapan keluarganya, di hadapan tetangganya. Kedua, orang yang engkres, wong sing kemelinti, tidak akan mati sebelum dia campur dengan kencing dan tainya, ngebrok ngesing di kono, nguyuh di kono ya. Ketiga, orang yang khirsud dunia, orang yang sangat ambisi untuk mendapatkan dunia, mendapat jabatan, tidak akan pernah mati kecuali asor. Menjadi orang yang asor, menjadi orang yang sangat membutuhkan uluran tangan. Nah ini ngomong sing ambisi jabatan malah justru dalam penjara. Itu penting. Jadi yang punya kasihan kepada orang. Irhamun nas yarhamkumullah. Kasih sayanglah kepada manusia, Allah akan sayang kepada kamu. Ojo keras-keras. Walakin min wajibi hukukilah alal ibad ini. Tapi niku tetap sangang saking wajibi hakiku si Allah ibad an-nasihatu tawi nasihat. Kita harus betul mengendaki orang lain baik, jangan sampai mencari kesalahan orang lain, dijebak kesalahan ini. Jangan. Tapi kalau ada orang yang bersalah, bagaimana dia itu menjadi orang baik? Nasihat. Nasihat itu mengendaki siapa saja bagaimana itu baik. Inti agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah. Bima belagi judim kelawan sak temekani kemampuani ibad. Jadi kewajiban terhadap hamba, wajibane kawula niku mengendaki orang lain baik dengan sekuat tenaga, wa ta'awunu lan saling membantu ala iqamatil haq ing atase mendirikan hak bainahum ing dalem antarane ibad. Walaisa mruun wa in adumat bil haq manzilatuhu wa taqaddamat bidin badiratu yafuku ayu awina alama hamalahullah min haqqi. Walaisa lan ora ana sapa umruna wa awaan wa in adumat senajan agung bil haqqi ing dalem haqqi apa manzilatuhu kedudukane umruun, derajate ruun, pangkate umruun, watakut damat lan dadi dingin maju umur, berarti pimpinan ya, dadi pimpinan fidin ing dalam agama apa fadilatuhu keutamaane umruun, dia itu betul-betul terdepan di dalam keutamaannya dalam agama. Iku yafuku
ngungkuli sapa si umruun ayu awina ing yen ayu awina ing yen to ayu awana ing yen to den tulungi alama ing atase perkara hamalahu kang nanggung ing masapa Allah min haqqihi sehingga Allah ing man min haqqi saking hak Allah. Jadi tidak ada seseorang yang lebih unggul dibandingkan orang yang saling membantu tentang haknya Allah. Ati wis salah derajatmu luhur ya apa seapik ganjarane wong sing saling membantu di dalam haknya Allah. Hanya sing ikhlas rewangi hak Allah untuk membantu saling bisa taat, bisa hidup, jangan malah mencari kesalahan karena hanya semata untuk mencari jabatan, mencari sensasi, mencari nama di hadapan pimpinanmu. Walam ru'un lan ora ana utawi awak-awakan wa isa hurat senajan toh nganggep cilik ing umruun apa nufus pira-pira nafsu. Waftahamat hulan ngremeaken ing mrono pal uyun pira-pira metat iku yafuku ngungkuli sapa si umruun ayu ina ingin nulungi sapa umruun ala zalika ing atase mengkono ma hamalakullah au yu awana utawa den tulungi sapa alai umruun. Demikian pula kejelekan seseorang, wong sing diarani jelek karo wong sing remeh di hadapan mata menurut pandangan seseorang kok ngungkuli melebihi daripada membantu kepada perkara yang telah dibantukan oleh Allah atau dibantu atau ditulungi. Berarti segampangan wong sing nyegah nulungi umruun senajan toh wong umruun senajan jelek di mata orang, senajan jelek menurut penilaian orang, tapi kalau membantu orang, membantu tentang kebaikan, ini tetap tidak akan pernah bisa tidak bisa ngalahno wong sing asor, wong sing dianggap asor, dianggap apa niku gak iso lebih atas daripada orang yang membantu. Di wong sing agung ya gak bisa melebihi daripada keagungan orang yang membantu. Orang yang dianggap jelek sudah tidak bisa mengungkuli kejelekan orang yang tidak membantu. Menurut maksudnya. Fata'awun waladhi alai madarun nizamil umam. Mongko utahe tulung-tulungan iku aladhi perkara alai kanggo tetep ngetasi aladhi madarun nizamil umami utawi nggon runtute nggon teraturi pira-pira umat. Jadi bisa menjadi terorganisir, bisa menjadi teratur kalau saling membantu. Itu lau-lau karena namun utawi orang ta'awun iku mujud lataku adat yektine dadi lemah, lumpuh. Dadi lumpuh apa lazaimu pira-pira cita-cita. Wal himamu tegese cita-cita. Liqtiqadil azzi krana nekotaken apes an mutaradatil awadi saking nyingkriaken pira-pira kerusakan kang abot. Saling membantu itu adalah pokok daripada teraturnya beberapa umat. Karena kalau tidak ada saling membantu tentu cita-cita semuanya lumpuh karena merasa tidak mampu untuk menghilangkan beberapa kerusakan yang menimpa. Faman maka uta sampane ku ta'awanat lamun tulung-tulungan fi daleman apa dunyane man au ukhratahu au ukhratuhu tawa au akhiratuhu tawa akhirate man
fakot kamulat moko teman-teman sempurna apa syahadatuhu kebejahan iman. Arti lek ana wong saling membantu dalam urusan dunia dan akhirat berarti sempurna kesuksesannya. Wa tobat lan bagus apa hayatuhu. Wa tobat lan cerah apa hayatuhu urip iman. Wa haniat lan nyaman apa aisyatuhu pangupa jiwan iman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.